Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nahdiyin, nahdiyat yang sangat kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah dituangkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan masuk pada bulan Ramadan dan menjalani hari-hari di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pantas kita berterima kasih pada MWC-NU Geger Bangkalan atas program-program Ramadannya. Di antaranya adanya kajian ba'da sholat tarawih, kajian yang bersinggungan dengan bab-bab puasa, fadailus siyam, fadail Ramadan dan lain sebagainya. Ini menjadi momentum buat kita menambah amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan, dan semoga ibadah yang telah kita lakukan di hari dan malam-malam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kami semoga MWC-NU Geger terus bisa membuat program terobosan baru, program-program yang efektif dan positif, menyentuh pada seluruh bagian nahdiyin, nahdiyat Kecamatan Geger khususnya, dan semua kaum muslimin pada umumnya. Hadirin jamiah nahdiyin, nahdiyat yang kami hormati, tanpa terasa kita sudah melalui bulan Ramadan ini. Sudah 8 hari sudah kita lalui dengan berbagai macam program dan acara dan berbagai macam kegiatan positif. Semoga amal yang telah kita lakukan di malam-malam bulan Ramadan mendapatkan pahala makbulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga malam-malam dan hari-hari yang berikutnya kita masih diberikan taufik dan hidayahnya untuk terus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Di antara yang dianjurkan untuk diperbanyak amalan di bulan Ramadan ialah membaca Al-Quran, karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa untuk kita sekalian, maka amalan membaca Al-Quran adalah amalan yang istimewa untuk kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda, ibadatu ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Mari kita pahami dan resapi bersama apa yang telah tertuang dan tertera di dalam Al-Quran tentang puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam firman ini, dalam ayat ini, Allah menggunakan lafaz kutiba alaikum. Ulama memahami konteks kutiba alaikum
telah diwajibkan kepada kalian semua as-siyamu, berpuasa. Ini adalah bentuk syariat atau kewajiban yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diteliti dan dicermati, ternyata kewajiban di dalam Al-Quran yang menggunakan lafaz kutibah adalah kewajiban-kewajiban yang di dalamnya pasti ada unsur masyaqqah pada orang yang menjalaninya. Artinya puasa ini membutuhkan kesabaran yang ekstra dan kesungguhan yang ekstra bagi kita untuk menjalaninya. Sebagaimana Allah mewajibkan di dalam Al-Quran berperang pada waktu dahulu pada umat muslimin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu. Diwajibkannya perang, Allah juga menggunakan lafaz kutiba. Begitu juga kutiba alaikumul qisasu. Diwajibkan tentang kisos, Allah menggunakan kutibah. Jadi ulama memahami bahwa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sekalian dengan menggunakan lafaz kutibah ini mesti di dalamnya itu ada unsur masyaqqah secara zahir yang kita rasakan dan butuh perjuangan yang ekstra dari kita untuk melaksanakannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan tetapi dalam ayat ini Allah juga memberitahukan kepada kita bahwa kewajiban puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita umat Muhammad, tapi juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ulama tafsir memahami hal ini bahwasanya Allah ingin memberitahukan kepada kita seberat-berat apapun kewajiban puasa, kalian pasti bisa karena umat-umat terdahulu juga bisa untuk menjalankan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada orang-orang terdahulu. Jadi ulama memahami Allah menceritakan kewajiban puasa telah diwajibkan pula terhadap umat-umat dahulu itu untuk membangkitkan himmah kita, membangkitkan mental kita bahwa seberat apapun kewajiban puasa ini kita pasti bisa untuk menjalaninya, dan kita perlu untuk menjalaninya dengan bersungguh-sungguh. Karena apa? Karena nilai dan makna dari puasa ini tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada kita sekalian sebagai orang yang menerima taklif kewajiban berpuasa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi ibadah puasa adalah salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh apabila kita sudah menjadi orang yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersiap-siaplah kita mendapatkan bisyarah yang besar, mendapatkan keistimewaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu momentum
berpuasa di bulan Ramadan ini kita harus menjadikan momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Berpuasa ini ada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban berpuasa adalah pada bulan Ramadan, ayyamam ma'dudat. Dan kewajiban berpuasa ini ternyata masih ada subsidi, masih ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tertentu. Allah menjelaskan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, dan apabila kalian sedang sakit aw ala safarin atau atas perjalanan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka bisa diganti di hari-hari yang lain. Artinya kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena kondisi tubuh sedang sakit atau karena kita sedang dalam perjalanan, namun kita tetap wajib menggantinya di hari yang lain. Memahami ayat ini, ulama juga mengatakan bahwasanya orang sakit ini juga ada rukhsah di dalam menjamak sholat. Walaupun kalau kita melihat fikih Syafi'iyah, menurut kaul yang mu'tamad, orang sakit ini tidak ada rukhsah untuk menjamak sholatnya. Akan tetapi sebagian ulama memahami ini karena dalam konteks rukhsah dalam puasa Allah menggandengkan orang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan, maka begitu juga dalam rukhsah jamak sholat, orang sakit juga bisa menjamak sholat ketika dia dalam keadaan sakit. Karena apa? Karena ilahnya sama, alasannya sama. Wujudul masyaqqah, adanya masyaqqah. Bahkan ulama berkata masyaqqah yang dialami oleh orang sakit bisa jadi lebih besar daripada masyaqqah yang dialami oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Dan ulama memiliki paham seperti ini tidak serta-merta dari pemikirannya saja. Ulama juga bertendensi berlandaskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat duhur dan asar, salat maghrib dan isya di kota Madinah dalam keadaan fi ghairi khaufin wala matorin, bukan dalam keadaan mencekam atau bukan dalam keadaan hujan. Sebagian rawi bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, kenapa Nabi melakukan seperti itu? Abdullah ibnu Abbas menjawab, la li'annahu la yuridu ayyuharrija ahadan min ummatihi, karena Nabi Muhammad tidak menginginkan untuk memberatkan kepada umatnya. Jadi atas dasar hadis ini pula Imam Nawawi mengatakan walaupun ini di luar dari qaul mu'tamad dalam madhab Syafi'i, namun Imam Nawawi mengatakan pendapat ini juga qawiyun jidda. Pendapat ini juga kuat bahwasanya orang sakit juga bisa mengambil rukhsah dalam bab menjamak sholat duhur, asar atau maghrib, isya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dalam ayat ini juga mempertegas ayat sebelumnya bahwasanya Allah memberikan rukhsah atau kemurahan dalam kewajiban berpuasa bagi orang yang sedang sakit dan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Sehingga dari ayat ini ulama beristimbat, mengambil kefahaman tentang hukum dan bisa melahirkan sebuah kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kemasyaqqatan itu bisa menyebabkan atau bisa menarik kemudahan. Artinya ketika kita dalam posisi masyaqqah, dalam kondisi masyaqqah, dalam kondisi berat, maka Allah akan mempermudah. Contohnya di sini kita diwajibkan berpuasa. Berpuasa adalah al-imsaku, kita menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Artinya ketika puasa kita diwajibkan untuk berhenti dari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita atau bahkan menjadi kebutuhan primer kita, yaitu makan dan minum. Makan dan minum adalah kebiasaan dan bahkan kebutuhan kita. Tapi kita dipaksa, kita diwajibkan dalam sehari penuh mulai dari subuh sampai maghrib untuk tidak makan dan tidak minum. Tentu ini secara zahir ada unsur masyaqqah, secara zahir ada unsur yang berat kepada diri kita. Tapi tidak semuanya dipukul rata seperti itu. Allah memberikan subsidi bagi orang yang sedang sakit dan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi Allah pun memberi rukhsah, memberi kemurahan kepada orang-orang tertentu dalam melaksanakan puasanya. Dalam hal ini yakni orang yang sedang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Sebagian ulama juga menafsiri bisa jadi wa yajuzu, bisa jadi wa yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Ini adalah ta'lil dari ayat sebelumnya di atas. Ini adalah alasan dari ayat sebelumnya di atas, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya disyariatkan puasa kepada kalian itu justru untuk memudahkan kalian, bukan untuk mempersulit kalian. Sebagaimana sudah tidak samar lagi pada kita bahwasanya fawaidus siyam, faedah-faedah puasa ini ternyata sangat positif pada tubuh kita secara tib, secara kedokteran, secara kesehatan. Dan itu adalah syariat yang secara zahir bisa dirasakan berat untuk kita, tapi hakikatnya adalah yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi kita diwajibkan berpuasa itu justru untuk memudahkan diri kita, untuk menyehatkan tubuh kita dan lain sebagainya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Coba kita pikirkan, kita angan-angan. Dari awal Allah menjelaskan tentang puasa. Ayat dari atas adalah menjelaskan tentang kewajiban puasa, tentang orang-orang yang diberi subsidi keringanan di dalam puasanya, menjelaskan tentang waktu puasa, menjelaskan tentang kewajiban kita, kapan kita wajib berpuasa, dan seterusnya. Kemudian di ayat tersebut, di ayat yang tadi, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tiba-tiba Allah menjelaskan tentang bahwa Allah mengabulkan doa kita. Ulama memahami ini bahwa ini adalah isyarah sesungguhnya orang yang sedang berpuasa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisaimi da'watun mustajabah inda iftarihi. Bagi orang yang sedang berpuasa, dia memiliki doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuka puasa. Jadi hendaknya kita ketika kita berbuka puasa, maka hendaknya kita untuk memperbanyak doa. Doa apa saja? Lebih utamanya ya doa yang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang lain juga bisa kita mintakan pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu istijabah. Waktu kita berbuka puasa adalah waktu di mana Allah akan memberikan istijabah kepada doa kita. Sehingga doa apapun, entah doa kita yang berurusan dengan dunyawiyah atau berurusan ukhrawiyah secara akhirat, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sayyid Qutb memahami ayat ini. Coba kita renungkan betapa Allah mengistimewakan kepada kita sebagai hambanya, wabil khusus orang-orang yang sedang berpuasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni Muhammad, apabila ada orang-orang yang wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku. Di sini Allah mengidhofahkan ibad kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadi. Allah tidak berfirman wa idza sa'alakal muslimun, apabila bertanya kepadamu orang-orang yang muslim. Tidak. Allah langsung berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, ibadi. Jadi Allah mengidhofahkan lafaz ibad kepada domir mutakalim yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan yang anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan anugerah mana lagi yang lebih baik daripada pengakuan Allah bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib. Sayyid Qutb juga memahami. Coba lihat lafadznya, fa inni qarib. Allah langsung menjawabnya. Allah tidak mengatakan faqul lahum inni qarib, maka katakan kepada mereka Muhammad bahwa aku dekat. Tidak. Tapi Allah langsung menjawab fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah langsung menjawabnya sendiri. Itu juga termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Sayyid Qutb mengatakan ayat ini adalah ayatul riqqah, ayatun itaf, ayat kasih sayang dari Allah kepada kita sebagai hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berfirman, aku kabulkan, aku perkenankan, aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa
idza da'an, ketika mereka berdoa kepadaku, ketika mereka berseru kepadaku. Bahkan Allah langsung mengatakan ujibu, saya mengabulkan. Allah tidak berfirman asma'u du'aahum, asma'u da'watad da'i. Tidak, saya mendengar doanya orang yang meminta kepadaku. Tidak. Tapi Allah langsung berfirman ujibu, saya kabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya kalian menjawab seruanku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, la'allahum yarshudun, supaya kalian atau mudah-mudahan kalian orang-orang termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita pahami dari rentetan ayat dari atas, mulai dari Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sampai Allah menyelipkan di tengah-tengah ayat puasa menjelaskan tentang ijabatud dakwah, bahwa Allah langsung mengijabah doa. Ini adalah ayat yang di dalamnya ada taklif kepada kita, tapi disertai juga tabsyir, kabar bahagia kepada kita. Kabar bahagia untuk kita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila kita memandang dari sudut pandang bisyarah yang diberikan kepada Allah, kemasyakotan seperti apapun tidak akan terasa berat kita jalani. Kemasyakotan dalam puasa, misalkan kita merasa berat karena biasanya dalam sehari pasti kita makan atau pasti kita minum, kemudian dalam bulan Ramadan kita dilarang untuk makan dan minum, itu tidak akan terasa kalau kita memandang bahwasanya di balik semua itu ada kemaslahatan yang larinya justru kepada kita sendiri. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Berpuasa adalah meningkatkan potensi kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Allah wa la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur atas syariat puasa yang telah diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik itu justru ada hikmah dan rahasia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang terakhir Allah berfirman la'allahum yarshudun, supaya kita termasuk dari orang-orang yang menerima petunjuk. Artinya semua fadail, semua manfaat dari rahasia diwajibkannya puasa kepada kita, endingnya justru kembali kepada kita sekalian, kepada kita tiap-tiap orang yang melakukan syariat Allah, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam kesempatan bulan Ramadan kali ini kita benar-benar bisa menjadi orang yang mengambil kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Atas semua kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.